Bab 611. Setelah dia mengucapkan kata terakhirnya, dia berbalik untuk melihat Ben. Wajahnya memutih, seolah-olah seorang seniman lupa memberi warna pada wajahnya. Beberapa detik keheningan memenuhi mobil sebelum Ben berkata dengan canggung, ada beberapa restoran di lantai 1. Mungkin dia membuat janji dengan pacarnya untuk makan malam dulu, atau mungkin mereka setuju untuk bertemu di hotel sebelum mereka pergi keluar karaoke. Bukankah itu normal? Ben berhenti sejenak dan kemudian wajahnya berseri-seri seolah-olah ada ide yang muncul di benaknya. Lihat, bukankah ada beberapa bar di sebelah Grand Star Hotel? Mereka bisa saja memarkir mobil mereka di tempat parkir hotel dan berencana untuk berjalan ke bar ini, kan? Itu mungkin juga. Jadi, Kak, jangan berasumsi begitu saja. Aku percaya pada Sena, dia bukan orang slutty. Selena tercengang. Dia tidak percaya bahwa sampai saat ini, kakak tersayangnya masih sangat percaya pada Sena, memihaknya tanpa ragu-ragu. Senyum dingin melintasi wajahnya saat dia mendengus, saudaraku tersayang, bagaimana kamu masih percaya padanya? Tidak bisakah kamu mengatakan betapa licik dan kejamnya dia? Tidakkah kamu merasa dia bertingkah aneh ketika kita pergi untuk barbecue pagi ini? Bertingkah aneh? Bagian mana dari perilakunya yang aneh? Aku tidak melihatnya. Ben mengerutkan kening. Lipatan di antara alisnya semakin dalam saat dia mencoba mengingat tindakan aneh dari Sena. Tiba-tiba, dia berteriak entah dari mana, "Oh, Kak, maksudmu Sena memberi Jack sebotol air? Apakah kamu cemburu karena itu? Kalau begitu, Kak, kamu terlalu sensitif. Itu hanya botol air, ada apa?" Senyum dingin kembali ke wajah Selena. "Hanya sebotol air. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam botol air itu?" Selena secara singkat menceritakan episode itu kepada Ben. Tidak mungkin. Sena bukan orang seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Seseorang pasti telah mengancamnya untuk melakukannya. Ya, ini pasti masalahnya, seseorang telah mengancamnya. Kebenaran tidak bisa mencapai telinga Ben. Dia menolak untuk mempercayainya. Di dalam hatinya, Sena hampir menjadi simbol malaikat, murni dan polos. Dia tidak pernah membiarkan Ben menyentuhnya bahkan setelah bersama begitu lama. Dia menyuruhnya menunggu sampai hari malam pernikahan mereka. Hanya dengan begitu, apakah dia akan mengizinkannya menyentuhnya? Gadis malaikat yang berhati murni seperti Sena akan sulit ditemukan di dunia ini. Dia benar-benar percaya bahwa dia sangat beruntung bertemu dengan gadis yang begitu sempurna. Adapun fakta bahwa Sena selalu mengenakan pakaian seksi dan provokatif dan suka berdandan, itu karena Sena adalah penggemar mode. Tidak ada yang salah dengan kegemarannya akan fashion. Belum lagi, cinta akan kecantikan adalah kodrat seorang wanita. Jack mengemudikan mobil dan parkir di luar Grand Star Hotel saat mereka berbicara. Dia meraih ponselnya dari Selena dan berkata dengan nada tegas dan serius, "Ben, tombol ini akan mengaktifkan fungsi penyadapan dari perangkat yang diam-diam aku tanam di bawah tasnya. Perangkat kecil ini tidak hanya membantu melacak tetapi juga untuk dengarkan suara di sekitarnya. Satu-satunya kelemahan adalah perangkat ini tidak dapat merekam suara mereka. Namun, saya percaya bahwa fungsi menguping sudah cukup bagi kita untuk mengetahui apakah Sena bertemu pacarnya atau tidak seperti yang dia katakan. Setelah saya menyalakannya tombol ini, kita akan tahu yang sebenarnya." Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan, titik merah telah berhenti di area ini. Ini menandakan bahwa Sena telah tiba di tujuannya. Sekarang, apakah kamu berani mengaktifkan fungsi untuk mendengarkannya? Ben menggertakkan giginya, mengulurkan jarinya, dan akhirnya mengetuk tombol di layar. Suara seorang pria datang dari telepon. "Sayang, akhirnya kamu di sini. Kamu membuatku menunggu begitu lama." Suara wanita pemalu muncul di detik berikutnya. "Itu milik Sena." "Ya ampun, aku harus menyelinap keluar setiap kali aku ingin melihatmu. Aku bahkan harus melihat kaca spion saat mengemudi untuk memastikan tidak ada yang mengikutiku. Kamu telah membuatku menjadi pencuri sekarang. Ivan, aku tidak tahu, aku tidak ingin menjalani kehidupan yang menakutkan seperti ini lagi." Ivan Taylor, Jack dan Selena saling bertukar pandang. Mata mereka terbelalak melihat kenyataan itu. Mereka memiliki tebakan dan membuat banyak spekulasi, tetapi Ivan Taylor tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Bagaimana mereka bisa menebak bahwa B** start yang dilihat Sena adalah Ivan Taylor? Terlebih lagi, dilihat dari percakapan itu sendiri,
jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bersama, mereka pasti sudah bersama untuk waktu yang sangat lama. Selena mengalihkan pandangannya ke Ben. Kali ini, Ben tidak lagi tenang. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, menatap lurus ke telepon. Kemarahan memakannya hidup-hidup. Pembuluh darah di lehernya bermunculan, dan pada saat yang sama, matanya memerah. Bab 612. Bagaimana mungkin dia? Kening Selena berkerut. Dia kehilangan kata-kata. Jika Sena bersama yang lain, itu tidak akan menyebabkan kerusakan emosional sebanyak ini. Bagaimana mungkin Ivan Taylor? Bahkan wajah Jack berubah muram pada fakta ini. Bagaimanapun, Ivan adalah sepupu Selena. Jika itu Ken Clark atau yang lainnya, Jack bisa saja mengakhiri hidup mereka tanpa berpikir dua kali. Ken dan yang lainnya selalu mengincar Jack dan keluarganya. Mereka bahkan ingin menggorok leher Jack. Jika racun itu diberikan oleh Ken, Jack tidak akan khawatir membunuhnya. Namun, jika orang di baliknya adalah Ivan Taylor, situasinya menjadi lebih rumit. Bagaimanapun, Ivan adalah sepupu Taylor dan Selena. Jika dia mengirimnya ke kuburan, itu akan menjadi terlalu banyak. Selain itu, Ivan tidak pernah menyakiti Jack sebelumnya, selain kebencian, ejekan, dan penghinaan. Lebih jauh lagi, jika Tuan Tua Taylor tahu bahwa Jack telah membunuh cucu satu-satunya, Ivan Taylor, dia akan memuntahkan darah sampai mati. Belum lagi, Sena lah yang memprakarsai perbuatan kotor itu dan menawarkan dirinya kepada Ivan. Karenanya, Ivan tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Selain itu, kemarahan keluarga Taylor akan melonjak jika Jack membunuh Ivan hanya karena perselingkuhan rahasia mereka. Lagi pula, satu tangan tidak bisa bertepuk sendirian. Bukannya Ivan memaksa Sena melakukan ini. Sayang, apa yang kamu katakan? Aku akan mengikutimu. Merasa tidak nyaman untuk memutuskan setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Jack melemparkan bola ke Selena, membiarkannya memutuskan. Sena, wanita ini, aku akan membiarkan kakakku menghabisinya. Sedangkan untuk Ivan Taylor, bukanlah ide yang baik untuk membunuhnya. Dia bertanggung jawab atas proyek South Hill Real Estate dan dia juga sepupuku. Jika kita membunuh karena masalah ini, kakek Taylor tidak akan puas. Setelah memikirkan situasinya, Selena membuka mulutnya, namun, tidak masalah jika Sena adalah orang yang menawarkan dirinya kepadanya atau dia pergi ke Sena terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkan ini meluncur. Pukul dia, keras. Buat dia terbaring di tempat tidur setidaknya selama setengah bulan. Ngomong-ngomong, aku punya berita bagus untuk memberitahumu. Suara Sena berdering dari telepon lagi. Oh, apa yang membuatmu begitu cekikikan? Ivan kembali, tersenyum. Si bajingan yang tidak berguna, Jack, meminum air beracun kemarin. Dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Sena berseri-seri dan mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Selama *start ini mati, kamu bisa mengumumkan hubungan kita di depan semua orang di keluarga Taylor. Aku akan resmi menjadi pacarmu, lalu aku tidak perlu lagi bersama Ben yang sia-sia. Apakah Anda benar-benar memberi Jack racun? Apakah Anda yakin? Suara terkejut Ivan mengandung sedikit ketidakpercayaan. Dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Tentu saja, saya yakin. Kemarin, saya sengaja menyarankan untuk piknik barbecue. Dia bertanggung jawab untuk memanggang, yang membuatnya berkeringat seperti babi. Jadi, saya menawarkan diri untuk membelikan mereka minuman dan mengambil kesempatan untuk menaruh pil racun ke dalam botol airnya. Aku berpura-pura membantunya membuka botol sebelum menyerahkannya padanya. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan meminum seluruh botol air sekaligus tanpa mempertanyakan apapun. Saat dia menceritakan kejadian itu, keangkuhan dan kesombongan terdengar dalam nada Sena seolah-olah dia telah menyelesaikan perbuatan mulia. Bagus, Sena, bagus sekali. Juga, hanya 1 bulan lagi dari ulang tahun Selena, dan hari itu juga akan menjadi hari peringatan Jack. Tubuhnya akan menjadi semakin lemah seiring berjalannya hari, dan dalam 2 hari terakhirnya, tubuh akan membusuk. Semua orang akan merayakannya ketika dia mati. Ivan tertawa terbahak-bahak, lalu menambahkan, sayang, kemarilah. Biarkan aku menanggalkan pakaianmu. Kamu pantas mendapatkan hadiah yang bagus dariku. Kamu sangat imut ketika kamu tidak sabar untuk mendapatkanku. Suara Sena penuh dengan genit. Kamu kecil. Kamu tidak mengatakan apa yang kamu pikirkan, kan? Iwan tertawa. Di dalam mobil,
Ben terbakar amarah yang hampir meledak. Ternyata apa yang dikatakan Jack dan adiknya itu benar, bahwa Sena, wanita Sluti ini, sudah lama menjalin hubungan pribadi dengan pria lain. Apalagi, pernyataan Jack tentang Sena yang meracuninya juga terbukti benar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sena adalah wanita seperti itu, wanita busuk dan kotor. Apa yang dia katakan tentang dia, sampah tanpa harapan, benar-benar di luar imajinasinya juga. Dia jahat. Oh, iya, jangan lupa belikan aku villa juga. Suara Sena muncul lagi. Bab 613. Ben menggertakkan giginya saat kemarahan mengaliri nadinya. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk tombol di layar, mematikan perangkat pendengar. Detik berikutnya, dia keluar dari mobil dan berjalan menuju hotel. Ayo pergi. Jack dan Selena saling bertukar pandang sebelum turun dari mobil untuk mengikuti di belakang Ben. Ketiganya muncul di meja depan hotel dalam sekejap. Tolong periksa di kamar mana Ivan Taylor menginap. Jack memerintahkan dengan ekspresi dingin. Tuan, informasi pelanggan kami rahasia. Maaf tapi saya tidak bisa memberitahu Anda. Resepsionis wanita itu menjawab dengan sopan. Tanpa basa-basi lagi, Jack mengeluarkan setumpuk uang kertas dari dompetnya dan meletakkannya di meja. Kamu punya dua pilihan di sini. Pertama, cari tahu kamar dan uang itu milikmu. Kedua, aku akan membunuhmu segera. Kata-kata Jack berhasil membuat resepsionis wanita itu ketakutan. Dia tahu bahwa ada banyak orang di dunia ini yang tidak bisa dia sakiti. Bahkan bos mereka tidak akan memprovokasi orang seperti itu. Jelas, Jack cocok dengan definisi orang seperti itu. Resepsionis wanita dengan panik mengetik di keyboard dan mencari melalui sistem. Kamar 502, dia berteriak. Jack tertawa dingin. Aku senang kamu membawa otakmu hari ini. Tumpukan tagihan tertinggal di meja resepsionis. Mereka bertiga berjalan menuju lift dan membawanya ke lantai 5. Segera, mereka tiba di luar kamar 502. Oh tidak, ini pintu kartu kunci. Kita tidak bisa membukanya. Kulit di antara alis Selena berkerut ketika dia melihat pintu kamar hotel tidak dapat diakses. Namun, pintu kualitas terbaik ditendang terbuka lebar hanya dengan satu tendangan dari Jack. Setelah ketiganya memasuki ruangan dengan tiba-tiba, Sena, yang sedang berbaring di tempat tidur, mengeluarkan jeritan yang menusuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di bawah selimut, menggunakannya untuk menutupi tubuh dan wajahnya dengan harapan wajahnya tidak terkena penyusup. Ketika pintu terbuka, Sena bereaksi hampir seketika. Dia tahu ada sesuatu yang salah jadi dia segera bersembunyi di bawah selimut. Ekspresi Ivan berubah menjadi salah satu kejutan ngeri juga. Satu-satunya pakaian yang tersisa di tubuhnya adalah sepasang petinju. Dia segera memakai baju dan celananya. Jack, Ben, Selena, kenapa kamu di sini? Apa kalian gila? Beraninya kamu masuk ke kamarku. Ivan turun dari tempat tidur, ekspresi dingin menutupi wajahnya. Dia menegur mereka dengan agresif. Kamu bajingan. Ben tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia melompat ke arah Ivan dengan kepalan tinju yang kuat, menghantam pangkal hidung Ivan. Pukulan itu membuat Ivan mundur, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan keras. Ketika dia berdiri, aliran darah merah mengalir dari lubang hidungnya dan turun ke wajahnya. Mother of Asterisker, Ben, apa kamu gila? Kenapa kamu memukulku? Apa hakmu untuk memukulku? Ivan menstabilkan dirinya dan menembak Ben dengan tatapan mematikan. Wanita di tempat tidur sekarang berasal dari klub malam. Aku menemukannya di klub malam. Kenapa kamu memukulku? Berhenti berpura-pura, keparat. Berhenti berbohong. Apa menurutmu aku tidak tahu siapa yang ada di balik selimut? Itu tunanganku. Gelombang kemarahan baru muncul di Ben lagi saat dia menyerang ke depan, mengayunkan tinjunya ke Ivan. Bab 614. Sena bersembunyi di bawah selimut. Dia tidak berani mengeluarkan suara karena dia percaya bahwa ketika Ben dan yang lainnya menerobos masuk ke dalam ruangan, mereka tidak berhasil melihatnya. Oleh karena itu, mereka bisa saja melemparkan beberapa tebakan untuk memancingnya keluar. Selama Ivan terus menyangkalnya, masih ada harapan baginya untuk tetap bersembunyi. Ivan melihat tinju yang datang tepat di wajahnya, tetapi kali ini, dia sudah bersiap dengan baik. Dia sedikit bergoyang ke kiri, cukup untuk menghindari pukulan, dan kemudian dia menembakkan lutut kanannya ke atas, mengenai perut Ben. Perut Ben terkena tendangan kuat Ivan. Dia menjatuhkan diri ke tanah.
Konyol. Bagaimana kamu tahu kalau itu Sena? Jangan hanya berasumsi. Ivan menelan kegugupannya dan menahannya, memastikan ketiganya tidak menangkap sesuatu yang aneh darinya. Aku mendapatkan wanita ini dari klub malam. Tunangan apa? Berhentilah memuntahkan omong kosong. Dia membalas dengan nada sok namun tenang. Ah, aku akan melawanmu sampai mati. Ben melesat dari tanah dan menyerbu ke arah Ivan, lagi. Meskipun demikian, Ben dikirim terbang mundur dengan tendangan lain. Dia jatuh ke tanah, lagi. Ben tidak setara dengan Ivan. Kamu memang sampah yang tidak berguna. Apakah kamu pikir aku selemah kamu? Aku sudah memiliki pengawal sejak aku masih muda. Tentu saja, aku sudah belajar dan berlatih beberapa gerakan. Dan kamu, otakmu yang menyedihkan hanya penuh dengan permainan. Namun, kamu masih bermimpi untuk mengalahkanku. Ivan mengeluarkan tawa jahat, keberanian dan kesombongan menutupi wajahnya seolah-olah dia adalah penguasa bumi. Ivan Taylor, apakah kamu baru saja melupakan keberadaanku? Jack tersenyum dingin. Ivan memberikan racun kepada Sena, dan jika dia tidak bisa membunuh Ivan, setidaknya dia akan memberinya pelajaran yang baik dan tak terlupakan. Jack, kamu, berhenti di situ. Aku bahkan tidak tidur dengan wanitamu, mengapa kamu usil? Lagi pula, hal-hal antara pria dan wanita di luar kehendak mereka sendiri. Aku tidak memaksanya untuk tidur denganku. Ketika Ivan melihat bahwa Jack hendak mendekatinya, dia tanpa sadar tersandung kembali ke sudut ruangan, menelan ludah ketakutan. Meskipun dia tahu sedikit tentang pertempuran, dia hanya bisa, paling banter, mengalahkan seseorang seperti Ben Taylor. Bertengkar dengan Jack, itu akan seperti seekor semut yang mencoba untuk memilih seekor gajah, tidak ada kesempatan. Tidak bisa. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-laki istriku tercinta. Kamu memukuli saudara iparku tersayang, itu hanya akan adil jika aku memukulmu untuk membalaskan dendamnya, kan? Sudut mulut Jack melengkung ke atas, menunjukkan senyum menghina. Dia berjalan perlahan menuju Ivan, sangat lambat. Pada saat ini, Ben juga berdiri. Dia menyeka darah di dekat hidungnya dan menatap Ivan dengan tatapan penuh kebencian. Jack melirik Ben dan berkata, Ben, bukankah kamu berjanji kepada kami sebelumnya? Jika wanita di bawah selimut itu adalah Sena, kamu sendiri yang akan mengakhiri hidupnya, kan? Kamu mengatakan itu selama aku menemukan bukti untukmu, kamu akan mengirimnya ke neraka. Jangan lupakan kesepakatan kita. Jack berhenti sejenak dan melanjutkan, jadi, aku tidak akan melakukan apapun pada Sena. Seharusnya kau yang melakukannya. Gigi Ben terkatup kuat saat dia melihat sosok menggigil yang bersembunyi di bawah selimut. Dia berjalan dengan agresif ke tempat tidur dan menarik selimutnya dengan paksa. Ah! Sena, yang bersembunyi di balik selimut, gemetar memikirkan bahwa Jack juga ada di sini. Harapannya untuk tetap tersembunyi dan hidup dicabut sepenuhnya ketika dia tahu bahwa Jack ada di sini dan bahwa Ben akan membunuhnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya dan tubuhnya bergetar ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana Jack dan yang lainnya menemukan di mana dia berada dan bahwa dia diam-diam melihat Ivan. Dia sengaja mengambil tindakan pencegahan ekstra ketika dia keluar hari ini. Dia bahkan mengawasi sekeliling ketika dia turun dari mobilnya di tempat parkir hotel. Tidak ada seorang pun dan tidak ada mobil yang mengikutinya, belum lagi Jack dan yang lainnya. Ben Taylor, apa yang kamu lakukan? Sialan cabul, aku belum memakai pakaianku. Sena segera merentangkan tangannya untuk mengambil pakaiannya. Adapun Jack, dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Sebaliknya, dia berjalan ke Ivan dan melemparkannya tendangan yang kuat, tendangan yang membuat Ivan terbang mundur. Bab 615. Ivan ditendang ke belakang ke dinding sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Rasa sakit itu menghancurkannya dari dalam keluar. Setiap desakan mengirimkan riak rasa sakit ke bahu, punggung, dan lehernya, menyebabkan dia meringkuk seperti udang yang dimasak. Beberapa tendangan tanpa ampun dilemparkan ke Ivan saat Jack mendekatinya. Ben tidak bergerak 1 inci pun. Dia berdiri diam seperti patung, hanya menatap Sena dengan tatapan mengancam. Dia berharap dengan sepenuh hati bahwa dia tidak akan menyaksikan adegan yang paling dia benci. Namun, dia tidak bisa menghindari kebenaran lagi. Sena memakai pakaiannya dengan cepat dan membalas tatapan Ben. Ben Taylor, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku untuk ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri dan ketidakberdayaanmu.
Apakah kamu pikir aku akan bersama Ivan jika kamu bukan sampah yang tidak berguna? Cek. Akhirnya, Ben meledak. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi saat dia memberinya beberapa tamparan keras di wajahnya. Dia menggeram, brengsek yang tidak tahu malu. Berpura-pura menjadi anggun dan murni di depanku setiap hari. Kamu hanya penyihir jahat yang melakukan perbuatan kotor di belakang orang. Beraninya kamu memukulku. Sena menangkupkan kedua tangannya di pipinya, hampir tidak mempercayai matanya. Dengan ekspresi putus asa, dia berkata, Ben Taylor, bagaimana kamu bisa? Saya beruntung bahwa saya memutuskan untuk tidak memberikan diri saya sepenuhnya kepada Anda. Anda seorang pria dewasa, namun, Anda telah memukul seorang wanita. Untungnya, aku belum menikah denganmu. Kalau tidak, aku akan menderita kekerasan dalam rumah tangga di masa depan. Sakit hati menyiksa Ben dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi lagi. Namun, gerakannya berhenti di udara. Di sisi lain, Sena menatap lurus ke mata Ben dengan seringai kebencian di wajahnya. Pukul saja aku. Berhentilah menjadi nyamuk yang tidak berguna dan pukul aku. Seorang pria dewasa yang akan memukuli seorang wanita. Bagaimana aku bisa bersama orang seperti itu? Lagi pula, aku sudah bersamamu selama 2 hingga 3 tahun sekarang dan aku belum pernah melihat masa depan yang penuh harapan dari bersamamu. Terutama saat itu, apakah kamu pernah membelikanku tas bermerek sebelumnya? Atau mungkin pakaian dan lipstik yang layak? Dia memprovokasi. Lidah Ben diikat oleh serangkaian pertanyaan. Dia berdiri membeku. Pada saat ini, dia benar-benar mulai percaya bahwa dia bersalah. Selena, yang berdiri di belakang Ben, sudah tidak tahan lagi dengan keadaannya. Dia maju dan memberikan beberapa tamparan di pipi Sena. King B touch. Apa hakmu untuk memukulku? Sena basah kuyup dalam kemarahan. Dia tahu luar dalam bahwa Ben sangat mencintainya, jadi tentu saja, dia akan enggan untuk memukulinya. Untuk waktu yang lama, Ben bahkan takut padanya. Namun demikian, dia tidak pernah berpikir Selena akan maju dan menamparnya. Bukankah kamu pelacur yang tidak tahu malu? Memang, saudaraku sebelumnya tidak kaya, tetapi setiap kali dia memiliki sesuatu yang baik, dia akan membaginya denganmu. Uang yang dia tabung selalu untukmu pergi untuk sesi karaokemu, atau ke warnet untuk bersenang-senang. Selama bertahun-tahun Anda berdua bersama, seberapa banyak Anda berkontribusi? Kamu seorang penggali emas dan ini adalah fakta besi. Kamu mendekati Ivan dan tidur dengan dia untuk kekayaannya. Beraninya kamu tanpa malu-malu melemparkan semua kesalahan ke saudaraku sekarang. Setelah Selena selesai menggonggong pada Sena, dia berbalik dan berbicara kepada Ben, Ben, kenapa kamu masih berdiri di sini dengan tatapan bingung? Akhiri dia sekarang juga. Sampah seperti dia harus segera disingkirkan. Jangan bilang kamu mau menyimpan sampah ini untuk merayakan tahun baru. Apakah kamu lupa perjanjian dengan Jack? Hari ini, kamu harus bertingkah seperti laki-laki. Bunuh aku jika kamu berani. Sena mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Ben yang mematikan. Aku tidak mencintaimu dan tidak ingin menikahimu. Itu karena aku pikir kamu tidak mampu. Kamu adalah sampah yang tidak berguna yang hanya tahu cara bermain game sepanjang hari. Apa gunanya? Apalagi, aku bahkan tidak menikah denganmu, aku hanya pacarmu. Aku memiliki kebebasan untuk bersama siapapun yang aku mau. Tidak tahu malu. Semakin Ben berpikir, semakin marah dia. Dia menamparkan Sena dengan keras sebelum mendorongnya ke tempat tidur. Tangannya melingkari lehernya, mencekiknya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu hari ini. Dasar penggali emas sialan. Kemarahan naik di Ben seperti air pasang. Matanya yang merah penuh amarah dan dia tampak seperti baru keluar dari neraka. Aku akan menghabisimu. Sialan B** tak tahu malu. Bersambung.